Shalom Ibu Kelly dan teman-teman semua, ini adalah video presentasi Project Chemistry and Cake. Tugas dari kelompok kimia umum yang beranggotakan Angelina Riani Manulang dan Mai Esther Barasa. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah: baiklah, bahan-bahan yang kami butuhkan untuk pembuatan kue panggang mini adalah yang pertama, gula pasir. Yang kedua adalah susu bubuk. Nah, yang kemudian adalah TBM dan soda powder. 2 butir telur dan vanili. Bahan selanjutnya adalah margarin dan tepung terigu. Langkah pertama, tambahkan 3 gelas tepung. Lalu, ayak tepung sampai semuanya habis. Kemudian, tambahkan 1 bungkus susu saset, lalu ayak. Nah, sesuai dengan langkah yang pertama, pencampuran tepung terigu dan susu bubuk. Susu memiliki rumus kimia C12H22O11, di mana sesuai dengan teori Dalton, di mana setiap unsur memiliki massa dan sifat yang berbeda. Sedangkan tepung terigu itu tergolong campuran, dan komponen utama penyusun tepung terigu adalah amilum. Tepung terigu tersusun atas pati, di mana pati tersusun atas karbohidrat, amilosa, amilorektin dalam komposisi yang berbeda, sehingga tepung terigu disebut dengan campuran heterogen. Susu bubuk merupakan ikatan kovalen. Glukosa dan galaktosa terikat menjadi laktosa lewat sebuah ikatan kovalen yang disebut dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terbentuk dari glukosa yang dibentuk dari salah satu ikatan monosakarida dengan gugus hidroksil atau OH dari monosakarida yang lain. Susu bersifat amfoter karena terdapat senyawa buffer atau fosfat, protein, dan nitrat yang secara alami terdapat dalam susu. Kisaran pH susu adalah 6,6 sampai 6,7. Sedangkan tepung terigu memiliki sifat yaitu membentuk gluten pada adonan, sehingga adonan pada masa pemasakan dan pencampuran itu tidak hancur tetapi menjadi elastis. Nah, alasannya susu dicampur dengan tepung terigu adalah karena susu adalah emulsi lemak dengan air yang kandungan kalsiumnya berfungsi untuk mengikat adonan sehingga adonan mengembang dengan baik. Kandungan kasein atau protein dalam susu itu membantu untuk memperkuat gluten dalam adonan sehingga struktur adonan lebih baik. Nah, sedangkan fungsi utama penambahan tepung terigu adalah sebagai kerangka membentuk kue. Tepung terigu merupakan pemilik protein yang rendah sehingga kue menjadi tidak keras. Nah, langkah yang kedua, masukkan gula pasir sebanyak 1 gelas. Kemudian, tambahkan 1,5 gelas air ke dalam wadah. Tambahkan 1,5 sendok vanili bubuk. Kemudian, tambahkan 1 sendok TBM ke dalam wadah. Tambahkan 2 butir telur ke dalam wadah. Nah, setelah semua bahan sudah ditambahkan ke dalam wadah, lalu mixer semua bahan sampai berwarna putih.
setelah berwarna putih, hentikan pemikseran. Nah, di step yang kedua yaitu pemikseran telur, gula pasir, dan juga baking soda atau baking powder. Nah, pada saat pemikseran itu akan terjadi sebuah reaksi, yaitu reaksi pengembangan. Nah, telur itu mengandung unsur C, H, O, N, S, P, K, dan Na. Nah, sesuai dengan teori atom Dalton, bahwa atom-atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat dan massa yang berbeda juga. Sedangkan gula pasir itu memiliki rumus kimia yaitu C12H22 dan O10. Nah, sesuai juga dengan teori atom Dalton, di mana setiap senyawa itu tersusun dari 2 atau 3 unsur yang memiliki perbandingan yang sederhana dan tetap. Sedangkan baking soda atau baking powder itu termasuk senyawa dengan penyusunnya adalah natrium bikarbonat. Nah, dalam proses pencampuran keempat bahan tersebut akan terjadi ada ikatan, di mana gula merupakan ikatan kovalen. Gula merupakan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Sedangkan gaya antar molekul yang terjadi antara gula dan pelarut air adalah gaya London. Hal ini dikarenakan gula merupakan senyawa turunan dari hidrokarbon sehingga bersifat nonpolar, sedangkan air merupakan pelarut yang bersifat polar. Maka interaksi yang terjadi antara keduanya adalah dipol-dipol terimbas. Sedangkan telur memiliki sifat sebagai berikut. Telur sangat peka terhadap proses pemanasan dan asam, di mana akan terjadi denaturasi dan juga proses koagulasi atau pengentalan. Bila dikocok akan berlebih dan mengembang. Namun, bila pengocokan telur berlebihan, maka akan terjadi denaturasi sehingga mengempis kembali. Di dalam telur itu terdapat protein. Ikatan yang terjadi antar protein adalah ikatan peptida dan asam amino dan penyusun lainnya juga. Nah, dengan memperhatikan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Nah, telur itu memiliki peranan ganda dalam adonan. Putih telur yang telah dikocok akan memberikan tekstur yang ringan dan empuk terhadap adonan. Hal ini terjadi karena putih telur itu mengandung lecitin karena yang tercipta karena proses pengocokan, di mana lecitin adalah protein pelapis gelembung udara yang terjadi karena pengocokan. Selain itu, lecitin juga berperan sebagai perekat dalam adonan kue. Sedangkan dalam proses pencampuran gula dengan telur, gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Gula mengalami mailat, yakni reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi ini menghasilkan pinggiran kue itu menjadi berwarna kecoklatan, sehingga kue menjadi lebih renyah. Sedangkan penambahan SP adalah untuk melembutkan tekstur kue dan untuk menyatukan kue dalam proses pengocokan tadi. Nah, langkah selanjutnya tambahkan tepung dan susu yang sudah diayat ke adonan yang sudah dimixer tadi. Kemudian campur adonan hingga rata. Nah, jangan lupa olesi loyang dengan margarin agar jika kue dimasak tidak lengket. Nah, setelah adonan tadi tercampur dengan rata, kemudian tambahkan margarin cair ke dalam adonan, lalu aduk hingga rata.
Nah, setelah adonan tadi tercampur dengan rata, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin tadi. Nah, jangan lupa tambahkan coklat bubuk di atas kue sebagai topping dari kue. Nah, setelah semuanya selesai, panggang kue selama 15 menit dengan api yang kecil. Setelah 15 menit, angkat kue dari loyang, kemudian pindahkan ke wadah yang sudah disediakan. Nah, ini dia hasil dari pembuatan cake kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.